Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrilia Brilian Pratmi Aji. Saya salah satu mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan saya dari kelas C sore. Baik, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yaitu tentang set instruksi CPU. Seperti yang kita ketahui, set instruksi CPU atau bisa disebut dengan Instruction Set Architecture atau SA adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh CPU. Berdasarkan tipe arsitekturnya, set instruksi juga merupakan sebuah kamus yang berisi sekumpulan instruksi yang ada di CPU. Serta tiap-tiap instruksi terdiri dari opcode atau bisa juga disebut dengan operation code. Selain itu, set instruksi ini juga disebut instruksi mesin ya, karena berisi sekumpulan kode biner. Dan selanjutnya ada karakteristik instruksi. Nah, untuk karakteristik instruksi ini, CPU tidak akan melakukan operasi tertentu tanpa adanya sebuah instruksi sebagai nilai input yang ditunjukkan kepada CPU. Setiap kerja yang dilakukan oleh CPU berdasarkan perintah atau instruksi-instruksi yang diterimanya. Instruksi tersebut merupakan perintah atau kode dalam bahasa mesin atau lebih dikenal sebagai machine instruction. Nah, atau bisa juga disebut dengan instruksi komputer atau bisa juga disebut dengan computer instruction. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda dapat dijalankan oleh CPU atau bisa juga disebut dengan set instruksi. Nah, ada nama lain lagi atau bisa juga disebut instruction set. Instruksi mesin atau bisa juga disebut dengan machine instruction yang dieksekusi membentuk suatu operasi dan berbagai macam fungsi CPU. Dan selanjutnya elemen-elemen set instruksi. Yang pertama ada operation code. Operation code atau bisa juga disebut dengan OP code adalah menentukan operasi-operasi yang akan dilakukan. Misalnya ADD, I atau O. Operasi itu dispesifikan oleh sebuah kode biner atau juga bisa dikenal sebagai kode operasi. Nah, itu yang operation code. Yang kedua, ada yang namanya short operand referensi. Short operand referensi adalah suatu sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operan atau operasi matematika. Yang ketiga, ada result operand referensi. Result operand referensi ini adalah operasi yang dapat menghasilkan sebuah hasil. Nah, itu result operand referensi tadi. Nah, yang keempat, ada yang namanya next instruction reference. Next instruction reference adalah bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi dapat dijalankan selesai. Pada bagian short operand referensi dan result operand referensi dapat berada pada salah satu dari tiga area berikut. Nah, yang pertama ada memori. Memori ini adalah area yang dapat digunakan untuk mereferensi instruksi berikutnya yang berada pada alamat memori utama ataupun memori virtual. Yang kedua ada register CPU. Register CPU adalah area yang dapat digunakan untuk mereferensi instruksi berikutnya, di mana CPU ini terdiri dari satu atau lebih register yang mungkin dirujuk oleh instruksi mesin. Apabila CPU hanya terdiri dari satu register, maka proses mereferensi instruksi berikutnya mungkin bersifat implisit. Ada
tapi tidak terlihat jelas. Sedangkan jika CPU terdiri dari beberapa register, maka proses mereferensi instruksi bersifat eksplisit, ada dan jelas. Alasannya adalah karena tiap register diberi nomor unik dan instruksi terdiri dari nomor register yang dimaksud. Nah, itu yang register CPU. Yang ketiga, ada perangkat I atau O. Perangkat I atau O adalah area yang digunakan untuk mereferensikan instruksi berikutnya, di mana instruksi harus menentukan modul I atau O dan perangkat yang diperlukan untuk melakukan operasi. Jika I atau O yang dipetakan menggunakan memori, maka hanya alamat memori utama atau memori virtual yang dapat kita gunakan. Dan selanjutnya adalah desain set instruksi. Desain set instruksi adalah suatu rancangan set instruksi. Dalam desain set instruksi terdapat berbagai masalah yang kompleks yang melibatkan beberapa aspek, yaitu yang pertama, kelengkapan set instruksi. Yang kedua, ortogonalitas, yaitu sifat independensi instruksi. Yang ketiga, ada kompatibilitas berupa shortcode dan atau object code. Nah, selain ketiga aspek tersebut, ada hal-hal yang juga melibatkan. Yang pertama, ada operation repertoire, yaitu berkaitan dengan banyaknya operasi yang digunakan, operasi apa saja yang dapat kita gunakan, dan berapa sulit operasi tersebut. Yang kedua, data tipe. Data tipe yaitu berkaitan dengan tipe data apa saja yang dapat kita gunakan untuk operasi. Yang ketiga, instruction format. Nah, instruction format ini yaitu berkaitan dengan panjang instruksi, jumlah bit, banyaknya alamat, dan sebagainya. Nah, itu instruction format. Yang keempat, ada register. Nah, register ini yaitu banyaknya register yang dapat kita gunakan. Yang kelima atau yang terakhir, ada addressing, yaitu mode pengalamatan untuk operan. Dan selanjutnya, jenis-jenis operan. Ada 3 untuk jenis-jenis operan ya. Yang pertama adalah address. Address adalah lokasi tempat data disimpan di memori atau bisa juga disebut physical address. Alamat memori memiliki jumlah maksimum sesuai dengan tipe operasi yang dapat kita lakukan. Ada beberapa jumlah alamat memori yang mungkin kita perlukan ya, yaitu yang pertama, satu alamat, yaitu menggunakan akumulator untuk menyimpan operan dan hasilnya. Yang kedua, 2 alamat, yaitu terdiri dari satu operan yang merangkap dengan hasil dan satu lagi operan. Yang ketiga, alamat, yaitu terdiri dari 2 operan dan satu hasil. Yang keempat, alamat yang terdiri dari 2 operan, satu hasil, dan satu lagi untuk alamat instruksi berikutnya. Yang kedua, ada number. Number adalah sebuah angka yang dapat kita pergunakan untuk operasi aritmetika. Pada komputer, ada beberapa jenis number yang umumnya dapat kita gunakan, yaitu yang pertama ada integer atau bisa juga disebut Fichet point. Yang kedua ada yang namanya floating. Yang ketiga ada yang namanya desimal. Yang ketiga ada yang namanya karakter. Nah, karakter ini adalah sebuah unit yang berisi huruf, simbol, number, atau spasi. Bisa ya atau tidak.
sendiri bersifat tunggal, apalagi lebih dari satu, maka dinamakan string. Yang keempat, ada yang namanya logical data. Logical data adalah sebuah unit yang digunakan untuk mengubah data menjadi binary atau unary. Dan selanjutnya, jenis-jenis operasi atau instruksi. Nah, yang pertama ada yang namanya data transfer. Nah, untuk data transfer ini dapat dilakukan transfer data. Ada beberapa hal yang harus kita tetapkan ya, yaitu yang pertama, menetapkan lokasi operan, sumber dan operan tujuan. Setiap lokasinya berupa memori, register, atau bagian paling atas dari stack. Yang kedua, menetapkan panjang data yang dipindahkan. Yang ketiga, menetapkan metode pengalamatan. Tindakan CPU dalam melakukan transfer data yaitu yang pertama, melakukan transfer data dari satu lokasi ke lokasi lain, atau bisa disebut transfer data internal CPU. Sebagai contoh, sumber dan tujuan adalah register, maka CPU akan melakukan transfer data dari suatu register sumber ke register lain. Yang kedua, apabila transfer dapat melibatkan memori, maka CPU harus melakukan beberapa atau semua tindakan berikut. Yang pertama, menetapkan alamat memori. Yang kedua, jika alamat memori merujuk ke memori virtual, maka alamat tersebut harus diterjemahkan ke alamat memori aktual. Yang ketiga, tentukan apakah yang dialamati berada dalam cache jika tidak keluarkan perintah dari modul memori. Yang keempat, mengawali pembacaan memori atau penulisan memori. Yang kedua, arithmetic. Operasi aritmatika yang dapat dilakukan biasanya adalah penjumlahan ADD, pengurangan, atau bisa juga disebut subtract, perkalian, multiply, dan pembagian. Adapun operasi aritmatika lain yaitu bentuk tunggal, yaitu absolut, negatif, atau instrument, dan discrement. Tindakan CPU dalam melakukan operasi aritmatika. Yang pertama, melakukan transfer data, dan sebelum maupun sesudah melakukan operasi aritmatika. Yang kedua, melakukan fungsi dalam aritmatika, logic, unit, atau ALU. Yang ketiga, memberi kode-kode kondisi dan memberi flag. Dan selanjutnya, macam-macam instruksi berdasarkan sifat akses ke memori atau register. Ada 3, yaitu yang pertama, ada memori to register. Memori to register ini adalah sebuah instruksi yang memungkinkan operasi dilakukan di memori dan di register. Nah, yang kedua, ada register to memory. Register to memory ini adalah sebuah instruksi yang memungkinkan operasi dilakukan di register dan di memori. Yang ketiga atau yang terakhir, ada register to register. Nah, register to register ini adalah sebuah instruksi yang hanya dilakukan di register. Sekian media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dalam berucap. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.